Antrian panjang terjadi saat ratusan pengendara kendaraan bermotor yang hendak masuk ke Makassar, Sulawesi Selatan diminta menunjukkan surat keterangan kerja. Masih tingginya angka penyebaran COVID-19 menjadi alasan pemerintah Kota Makassar membatasi pergerakan antar wilayah. Antrian panjang terjadi di perbatasan antara Kota Makassar dengan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Rabu pagi. Ratusan pengendara yang mengarah ke Kota Makassar diwajibkan memperlihatkan surat keterangan kerja. Tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kota Makassar menjadi alasan pemerintah kota memberlakukan pembatasan pergerakan antar wilayah. Hal ini bertujuan untuk mempersempit peluang penyebaran virus dari luar daerah yang berbatasan dengan Kota Makassar. Kami melihat bahwa ini efek daripada pembatasan ya. Nah, mudah-mudahan ke depan betul-betul masyarakat bisa lebih paham untuk kalau tidak perlu tidak ke Makassar ya, sehingga bisa kita memperkecil peluang daripada penularan virus Covid ini baik dari Makassar maupun luar Makassar. Penerapan pembatasan pergerakan antar wilayah di Kota Makassar ini telah berlangsung sejak 13 Juli lalu hingga 14 hari ke depan. Warga yang akan masuk ke Kota Makassar diwajibkan untuk menggunakan masker. Dan jika ada yang melanggar akan disanksi sosial dan menjalani rapid test. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. 101 pasien positif corona di Pusat Pendidikan Militer di Bandung, Jawa Barat dinyatakan negatif dari hasil tes swab kedua. Selain tes swab, tim uji klinis akan memberikan kombinasi obat dan dosis kepada pasien positif COVID-19 di secapa Angkatan Darat. Meski demikian, pemirsa, hasil pemeriksaan laboratorium PCR dari swab pertama terdapat tambahan 27 pasien positif. Dari total 1.307 pasien positif COVID-19 di secapa AD, sudah berkurang 281 orang menjadi tinggal 1.026 orang. Selain itu, tim uji klinis anti COVID-19 dari 3 institusi TNI, Badan Intelijen Negara, dan Universitas Airlangga akan memberikan beberapa kombinasi obat dan dosis kepada pasien positif COVID-19 di secapa AD untuk mempercepat penyembuhan. Bahan 27 pasien positif, karena memang pemeriksaan hasil swab di laboratorium PCR dilakukan secara bergiliran dan bergelombang. Jadi total 1.307 pasien positif COVID di secapa Angkatan Darat pada hari ini sudah berkurang sejumlah 281 orang, sehingga totalnya menjadi tinggal 1.026 orang. Sebagai follow up kerjasama riset pengembangan kombinasi obat untuk anti COVID-19 antara Universitas Airlangga Surabaya, Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Darat, maka hari ini tim uji klinis tersebut dari 3 institusi akan memulai pemberian beberapa kombinasi obat dan dosis kepada para pasien positif COVID-19. Gedung DPRD DKI Jakarta ditutup selama 4 hari setelah salah satu staf di Sekretariat Dewan terkonfirmasi positif COVID-19. Selama ditutup, seluruh ruangan di gedung DPRD akan disemprot cairan disinfektan. Penutupan sementara gedung DPRD DKI Jakarta mulai hari ini. Setelah salah seorang sekretariat Dewan terkonfirmasi positif COVID-19 usai menjalani uji swab. Selama 4 hari ke depan, aktivitas di gedung DPRD dihentikan dan seluruh ruangan akan disemprot cairan disinfektan. Pengamanan di gedung DPRD DKI diperketat. Petugas Pamdal menjaga gedung mulai dari luar gerbang, halaman hingga area pintu masuk gedung. Saat ini rapid test akan dilakukan kepada seluruh anggota Dewan dan para pegawainya. Teman kami yang positif COVID-19, jadi kegiatan-kegiatan di alat kelengkapan Dewan untuk sekarang ini dihentikan, tapi memang ini sesuai dengan permintaan daripada masing-masing alat kelengkapan Dewan, khususnya di kegiatan komisi-komisi, mereka sendiri yang langsung umpamanya membatalkan kegiatan-kegiatan tersebut.
Sementara itu, penutupan dan penghentian aktivitas juga dilakukan pengelola Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Setelah satu pedagang di Pasar Pramuka dinyatakan positif COVID-19. 150 pedagang yang tokonya berdekatan dengan toko milik pedagang yang positif corona menjalani rapid test. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pencairan dana bantuan sosial di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pagi tadi dipadati ratusan warga. Warga yang tidak sabar mengantri bahkan sempat membuat petugas emosi. Warga Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten saling serobot mendaftar pencairan dana bantuan sosial terdampak COVID-19. Beberapa warga bahkan memaksa masuk. Petugas yang bersiaga pun mencoba mengendalikan warga yang tidak tertib dan melanggar protokol kesehatan. Warga akhirnya diatur dengan mendudukan mereka di tempat yang telah disiapkan. Dana bantuan tahap ketiga yang senilai Rp600.000 dibagikan ke 1.084 warga Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Apa sih Bu, itu dorong-dorongan saya rebutan Bu? Ya pengen pada duluan. Oh gitu. Terus ini dapatnya berapa di sini? 600. Hari ini untuk desa Bojongnangka itu ada 1084. Ini kita pembayaran tahap 3 yang terakhir. Pembagian bansos dari Kementerian Sosial untuk meringankan beban ekonomi karena dampak pandemi. Sayangnya, meski warga menggunakan masker, kesadaran untuk menjaga jarak satu sama lain diabaikan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang pemulung terjaring razia di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pemulung membawa uang tunai 7 juta rupiah dari penjualan sembako bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian suku dinas sosial pemerintah kota administrasi Jakarta Barat terkejut saat menemukan uang senilai Rp7.070.000 dari seorang pemulung. Pemulung berusia 58 tahun ini mengantongi uang dari hasil penjualan sembako bantuan sosial yang ia dapatkan selama pandemi COVID-19. Terus kalau buat makan Bapak dari uang? Dia tidur, ngemper, ngegelandang, sebelumnya jualan kaset CD. Tapi dia punya KTP Pak? Tidak ada identitas. Pak itu bisa ditemukan uang? Ditemukannya uang sebanyak itu dari mana Pak? Kalau menurut pengakuan Pak Hasan itu dia mendapatkan uang itu hasil jual sembako yang dikasih oleh warga. Pemulung bernama Hasan ditangkap petugas P3S saat tidur di pelataran jalanan di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ia mengatakan bantuan sembako ia jual sejak pandemi COVID-19 dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kosnya? Nah, kalau satu kantong kadang bisa 50, 60. Itu jual kemana Pak? Di lapak kerongsokan. Kerongsokan. Ya. Udah berapa banyak yang dijual Pak? Hah? Udah berapa banyak yang dijual sembakonya? Oh, saya lupa sih. Banyak banget Pak ya? Udah banyak lupa saya. Kini Hasan akan dirapid tes terlebih dahulu baru nanti akan dikarantina di Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, DKI Jakarta hari ini mengumumkan jumlah penambahan positif COVID-19 terbanyak kedua setelah Jawa Tengah, yaitu 260 kasus. Sementara total pasien positif COVID-19 di Jakarta hari ini mencapai 15.173 kasus. Sejumlah kelurahan di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara mencatatkan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak. Jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak ada di Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 200 orang, pasien sembuh 156 orang dan meninggal dunia 14 orang. Kemudian disusul dengan Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan pasien positif 185 orang,
Pasien sembuh 159 orang dan meninggal dunia 11 orang. Masih dari Jakarta Utara, yaitu Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Di kelurahan ini ada 179 pasien positif COVID-19, 132 pasien sembuh dan 6 pasien meninggal dunia. Sementara di Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 146 orang, pasien sembuh 99 orang dan meninggal dunia 10 orang. Berikutnya di Jakarta Pusat, pemirsa, tepatnya Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, ada 144 pasien positif COVID-19, 125 pasien sembuh dan 9 pasien meninggal dunia. Pemirsa, sejumlah pedagang kaki lima dan keliling di sekitar Istana Kepresidenan Bogor mendapat bantuan modal kerja dari Presiden Joko Widodo. Bantuan sebesar 2,4 juta rupiah itu juga akan diberikan bagi 12 juta UMKM di seluruh wilayah Indonesia untuk menggerakkan ekonomi setelah dihantam pandemi COVID-19. Hadirin silakan duduk kembali. 62 pedagang kaki lima dan keliling ini bisa berjualan di sekitar Istana Kepresidenan Bogor. Mereka menjadi bagian pertama para pedagang yang mendapat bantuan modal kerja BMK Presiden Joko Widodo. Setiap pedagang mendapatkan uang 2,4 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan bisa menjadi tambahan modal kerja untuk memperbaiki situasi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Meski dalam keadaan sulit, Presiden Joko Widodo berpesan agar pedagang tetap bekerja keras dan tidak patah semangat. Saya tahu kondisi di lapangan seperti apa, yang biasanya mungkin sehari bisa berjualan sampai 500.000 atau 800.000, sekarang mungkin hanya 200.000, benar? Separuhnya atau sepertiganya, benar Bu ya? Atau sekarang sudah mulai kembali agak baik? Belum. Itulah memang kondisi yang kita alami. Ini yang mengalami tidak hanya yang kecil saja, yang tengah juga mengalami hal yang sama, yang gede juga mengalami hal yang sama karena pandemi virus corona. Rencananya 12 juta pedagang usaha mikro dan kecil UMK lainnya di seluruh wilayah Indonesia akan mendapatkan bantuan modal serupa. Dengan bantuan senilai 28,8 triliun rupiah ini, UMK bisa menggerakkan lagi bisnisnya setelah dihantam pandemi COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Disa Amora, Terry Vansdiba, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, penularan virus corona masih terjadi di Indonesia sehingga kasus positif COVID-19 terus bertambah. Sementara pemerintah terus menggalakkan kegiatan pemeriksaan, pelacakan dan perawatan pasien COVID-19 di Indonesia. Melakukan pemeriksaan spesimen hari ini sebanyak 24.871 spesimen. Sehingga total yang kita periksa akumulasinya totalnya adalah 1.122.339 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif COVID-19. Tambahan yang kita dapatkan adalah 1.522 orang. Sehingga saat ini totalnya menjadi 80.094 orang. Kita perhatikan distribusinya untuk kasus yang kita temukan hari ini. Sebagai berikut, Jawa Tengah melaporkan kasus baru sebanyak 261 orang, namun juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 120 orang. DKI Jakarta 260 orang kasus baru dan 193 orang sembuh. Jawa Timur hari ini melaporkan 165 kasus baru dan 521 orang sembuh. Sulawesi Selatan 158 kasus baru dan 113 sembuh.
Kalimantan Selatan 109 kasus baru dan 41 sembuh. Sumatera Utara 99 kasus baru dan 41 sembuh. Jawa Barat 75 kasus baru dan 140 sembuh. Pemutakhiran panduan tersebut semakin menguatkan pelaksanaan arahan Presiden untuk tetap berkonsentrasi untuk memasifkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Khususnya di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Gugus tugas berambisi untuk tercapainya 30.000 pemeriksaan per harinya, bukan saja dengan menambah laboratorium penguji, namun juga memastikan piranti lunak dan sumber daya manusianya sama siapnya. Jadi, hardware atau mesin ditambah software teknologinya, dan ditambah brainware tenaga ahlinya. Kenaikan konfirmasi kasus beberapa hari ini juga menunjukkan aktivitas tracing yang meningkat. Terima kasih kepada semua tenaga kesehatan dari pusat sampai daerah yang tanpa lelah selalu giat aktif menelusuri kontak dan riwayat kasus. Sedangkan treatment atau perawatan memang sudah lebih dulu menunjukkan kemajuan dengan semakin menurunnya bed occupancy ratio sampai ke kisaran 50%, yang berarti menunjukkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, yang terutama rumah sakit rujukan masih sangat tersedia. Isolasi mandiri sudah jadi pilihan ribuan orang yang sudah paham bahwa dirinya membawa virus, meski mereka tetap terlihat sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit sama sekali. Sedangkan jumlah pasien yang sembuh semakin banyak. Hampir setengah kasus terkonfirmasi di Indonesia sembuh. Ingat, 3T ini akan menjadi kunci bagi kita untuk menurunkan angka kasus positif dan menurunkan angka fatalitas. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Brigjen Prasetyo Utomo dicopot dari Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri terkait kasus surat jalan Joko Chandra. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.